Shalom, salam jumpa di renungan harian kita, Rabu 12 Januari 2022. Bacaan-bacaan suci hari ini, bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10, dilanjutkan 19 sampai 20. Injil hari ini diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai 39. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengar kelanjutan kisah Nabi Samuel dari kitab Samuel. Ketika Samuel masih muda telah dipersembahkan untuk menjadi pelayan Tuhan oleh orang tuanya. Samuel berada di bawah asuhan dan pengawasan Eli, imam besar dan hakim orang Israel. Samuel dipanggil oleh Tuhan untuk mengikutinya. Tuhan akan membimbingnya dan melindunginya. Dan akhirnya dia akan tumbuh menjadi seorang nabi besar dan pemimpin bangsa Israel selama bertahun-tahun. Saudara-saudari yang terkasih, Samuel akan mengurapi Raja Saul dan Raja Daud sebagai raja atas umat Israel. Dia menyerahkan kepemimpinan umat kepada mereka sambil mempertahankan kepemimpinan rohani dan bimbingannya atas umat Allah. Dia adalah hamba Tuhan yang benar-benar setia. Ketika Raja Saul mulai menyimpang dari jalan Tuhan, Samuel tetap benar-benar setia kepada Tuhan, bahkan di tengah semua tantangan yang dia hadapi selama pelayanannya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini memperlihatkan bagaimana Yesus membagi jam kerjanya. Di satu sisi dia berdoa, di sisi lain dia berkata-kata dan melakukan perbuatan. Kontemplasi dan tindakan, doa dan pekerjaan, berada bersama Tuhan saat berada di antara manusia. Inilah yang disebut keseimbangan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sungguh mengabdikan tubuh dan jiwanya demi tugas sebagai juru selamat. Dia melayani dan menyembuhkan orang sakit, seperti ibu mertua Petrus dan banyak orang lainnya. Dia juga menghibur yang sedih, mengusir setan, dan mengajar. Orang-orang membawa kepadanya yang sakit dan dikuasai roh jahat. Mereka semua ingin pula mendengar kata-katanya. Itu sebabnya para murid mengatakan kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Saudara-saudari yang terkasih, seringkali Yesus mengalami aktivitas yang melelahkan, yang bahkan tidak memberinya waktu untuk beristirahat. Namun pada saat yang sama, dia juga selalu mencari tempat sepi di mana dia bisa berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus tahu bagaimana waktu, sehingga hari-harinya seimbang antara bekerja dan berdoa. Kita sering berkata, "Aku tidak punya waktu." Kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kegiatan profesional kita, dengan tugas-tugas yang tak terhitung jumlahnya dalam agenda kita. Cukup sering kita membebaskan diri dari dua-dua harian kita. Kita melakukan banyak hal penting, tetapi seringkali melupakan hal yang mutlak perlu, yakni doa. Kita harus membangun keseimbangan untuk dapat melakukan yang pertama tanpa mengabaikan yang terakhir. Santo Fransiskus Assisi berkata, "Saudara-saudara yang diberi karunia oleh Tuhan untuk bekerja, hendaknya bekerja dengan setia dan bakti. Sedemikian rupa sehingga mereka sambil mencegah diri dari sikap bermalas-malasan yang merupakan musuh jiwa, tidak memadamkan semangat doa dan kebaktian suci yang kepadanya harus diabdikan hal-hal lainnya yang duniawi." Semoga Tuhan memberkati. Amin.